hari ini adik-adik udah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Pastinya Tuhan. dong. Nah, daripada lama-lama, yuk mari kita langsung aja untuk mulai ibadah kita. Yuk adik-adik, sebelum mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga saat ini. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat, atas kesehatan, nafas kehidupan yang masih Engkau beri ya Tuhan. Ya Tuhan, izinkan kami sebentar lagi akan melakukan ibadah ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menolong kami, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik, kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Musik Kak Evan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Katakan amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Wah, adik-adik di rumah kayaknya masih semangat nih. Iya dong Kak, pasti. Yuk lanjut lagu kedua Kak Evan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin Ke tempat tinggi, ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang
rumah Bapak. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi ya, di rumah Bapak. Di rumah Bapa surga yang bakal. Yeay! Wah, adik-adik masih semangat ya kak? Pastinya. Tapi energinya disimpan untuk minggu depan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami sudah selesai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau sendiri yang berkati firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Ivana mau tanya. Adik-adik pernah dengar atau pernah melihat
atau pernah membaca ada negara mengalami musibah kelaparan? Adik-adik tahu? Ya, betul Jonathan. Ya, itu di negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu berada di Afrika dan negara itu pernah mengalami musibah kelaparan. Ya, pasti adik-adik bisa bayangkan bagaimana yang dialami rakyatnya. Pasti mereka takut, mereka bimbang, mereka cemas karena mengalami kelaparan yang begitu lama. Mereka bingung harus makan dari apa, kemana, mereka tuh bingung. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yana mau bertanya, adik-adik pernah nggak mengalami rasa lapar yang luar biasa? Semisal waktu kalian bersekolah atau kalian mau bepergian, lupa tidak bawa bekal, lupa tidak membawa makanan, pas hari itu lapar banget. Pasti di pikiran adik-adik, di bayangan adik-adik makanan yang enak-enak ya. Nanti pengen makan ini, makan ini. Nah, semisal waktu bepergian, kalian membayangkan pengen segera sampai di tempat tujuan dan langsung makan dan minta sama papa sama mama. Luar biasa ya. Nanti kalau sudah disiapkan dengan nikmatnya kalian akan makan dengan lahapnya. Nah, adik-adik, ada suatu negeri pada zaman dahulu yang ditinggali Isa. Nah, negeri yang ditinggali Isa ini mengalami musibah kelaparan yang luar biasa. Di saat musibah itu datang, Isa didatangi oleh Tuhan dan Tuhan berkata, jangan engkau pergi ke negeri Mesir, tetapi pergilah ke negeri orang Filistin. Jadilah orang asing di sana. Aku akan memberkati engkau dan memberkati keturunanmu. Dan Isa juga memegang janji itu, janji yang diberikan Tuhan kepada Isa. Nah, sungguh-sungguh Isa melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dan dia pun pergi ke Filistin. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, siapakah Isa itu? Ayo, jawab adik-adik. Iya, betul Felin. Dia adalah anak Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham diberi janji seperti yang diberikan Isa juga. Adik-adik tahu nggak janji apa yang diberikan Bapak Abraham juga diberikan kepada Isa? Adik-adik tahu janji itu apa? Ya, betul. Berarti betul ya, bahwa janji itu ada 3. Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan diberi banyaknya seperti bintang di langit. Dan yang kedua, bahwa keturunannya akan mendiami di seluruh bangsa. Dan yang ketiga, keturunannya dimanapun berada bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh luar biasa ya adik-adik, janjian Tuhan kepada Bapak Abraham juga kepada Isa. Dan di saat Isa taat dan dia memegang janji Tuhan, dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dia menabur di negara orang asing itu. Dia menabur dan bekerja dengan bersungguh-sungguh, juga taat melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan memberkati luar biasa adik-adik. Dan hasil yang dia kerjakan, hasilnya 100 kali lipat. Wow, keren ya adik-adik. Tuhan berkati luar biasa ya, dan menjadikan Isa kaya, semakin kaya, bertambah kaya. Kayanya luar biasa, tidak bisa dihitung karena Tuhan memberkati Isa. Nah, adik-adik, kita bisa meneladani Isa. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa taat, tekun, dan setia, dan juga melakukan firman Tuhan, dan juga senantiasa berdoa. Nah, seperti contoh, kita di rumah disuruh mama, disuruh papa, Dek minta tolong bisa belikan ini. Kalian juga harus menjawab siap,
langsung berangkat tanpa tunggu apa-apa. Jangan lagi pas asik main game disuruh sebentar mah. Nah itu kan jadi bukan anak yang patuh. Nah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus meneladani Isa. Dia taat dan dia melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Nah begitu juga adik-adik di rumah, kalau disuruh tidak boleh nanti, tapi harus siap segera melakukan. Begitu pula tugas di sekolah. Kalau kita diberi tugas dari guru, jangan masih lama. Nanti kalau kita bilang masih lama, sehingga kita bisa lupa adik-adik. Nah, di waktu di sekolah ditanya mana tugasnya, kita kelupaan dan mengerjakan. Jadi kan kita tidak punya nilai ya adik-adik. Nah, kalau kita belajar menjadi anak yang patuh, kita pasti setelah diberi tugas di rumah langsung kita kerjakan tanpa menunda-nunda adik-adik. Sehingga pekerjaan yang diberikan kepada kita bisa kita kerjakan semuanya. Begitu pula di rumah bersama teman-teman, kalau kita dimintain tolong, kita pun juga harus memberikan apa yang kita bisa ya adik-adik. Jangan merasa diri kita itu paling pintar, jangan merasa diri kita itu yang luar biasa. Kita harus menjadikan semua orang itu teman kita, biar kita juga diberkati. Kalau kita diberkati, orang tua kita diberkati, nah menjadi luar biasa, menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri, menjadi berkat bagi teman kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi kita harus senantiasa menjadi anak yang taat, tekun, dan setia. Seperti Isa, senantiasa memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Janjinya tidak akan pernah berubah, janjinya ya dan amin. Jadi kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, dan kita juga rajin membaca firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik melakukan seperti yang dilakukan Isa, menjadi anak yang taat tekun dan setia. Ya adik-adik, kita akhiri firman pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus buat segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia, senantiasa menyertai dan memberkati dimanapun kami ada, dan juga memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami seperti Isa Tuhan, yang senantiasa memegang teguh setiap janji dan firman-Mu. Kami menyerahkan keseluruhan hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya ayat hafalan ya. Aku mau kasih huruf acak nih. Kalian tebak ya, kitab apakah ini? Ada 7 huruf. Pertama ada N, G, L, A, N, U. Nah, Hana bisa tebak nggak nih? Apa ya? Aku tahu. Apa tuh, Nah? Di kitab Ulangan. Nah, Hana benar. Kalian juga pasti benar kan? Sekarang waktunya Hana baca nih. Di kitab Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, sekarang waktunya kita hafalkan ya. Di kitab Ulangan 7 ayat 9.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Di kitab Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, kalian semua hebat ya, termasuk Hana nih. Sampai jumpa teman-teman. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham dan Ishak ya. Kak Leni mau tanya nih, apa sih yang kalian tangkap dari firman Tuhan tadi? Ya, betul adik-adik. Cerita dan Abraham dan Ishak tadi ingin supaya adik-adik itu mengerti bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu setia untuk Abraham, setia untuk Ishak, dan Tuhan Yesus juga setia untuk adik-adik dan juga Kak Leni. Tuhan Yesus berjanji kepada Abraham dan mengulangi janjinya itu kepada Ishak bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan juga Tuhan Yesus akan memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham dan Ishak. Serta oleh keturunan Abraham dan Ishak semua bangsa akan mendapat berkat. Keren ya janji Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kok bisa ya janji Tuhan Yesus digenapi di dalam hidup Abraham dan Ishak? Kuncinya satu nih adik-adik. Karena Abraham dan Ishak setia dan juga taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Adik-adik ingat gak cerita yang Ishak mengalami kelaparan? Nah, saat itu kan Ishak ingin pergi ke Mesir. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan pergi ke Mesir, tapi kamu pergi ke negeri orang Filistin. Terus apa adik-adik yang Ishak lakukan? Ya, betul adik-adik. Ishak turut dan dengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jikalau adik-adik ingin diberkati sama seperti Abraham dan Ishak, berarti kita harus taat ya adik-adik ya sama perintah Tuhan. Adik-adik ini harus mengerti ya bahwa Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang terjadi pada adik-adik akhir-akhir ini. Dan bukan sekedar tahu saja adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu menolong kita. Sebab Tuhan Yesus itu setia Sebab Tuhan Yesus itu setia pada janjinya untuk adik-adik dan juga Kak Leni. Sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Jadi sekarang ini adik-adik tidak boleh takut lagi ya kalau misalnya adik-adik dalam masalah. Tidak boleh gelisah, tidak boleh takut, tidak boleh bimbang. Yang penting adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Dan harus percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan memelihara hidup adik-adik dan juga hidup Kak Leni juga ya adik-adik. Nah adik-adik kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah begitu mengasihi kami. Dan terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang Engkau akan memberkati dan menjamin hidup kami untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mau berjanji untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan kami juga untuk mau dengar-dengaran dan juga taat akan perintah pada mama dan papa. Supaya kami menjadi anak-anak yang luar biasa, supaya hidup kami bisa selalu untuk menyenangkan-Mu.
Dan biarlah apapun yang kami lakukan hari ini dan sampai selama-lamanya itu hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Adik-adik, kita akan angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang luar biasa, berkat kemurahan, berkat damai, berkat sukacita yang akan kami terima mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan barcode berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom setelah ibadah. Ini kalian bisa tanya ke guru sekolah minggu di tempat kalian. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, Tuhan Yesus memberkati.